nggak sekali dua kali banyak yang ngomong, kamu ikut ikut motor katanya. Faedahnya apa? Kenapa sih kalian ugal-ugalan mulu? Membahayakan masyarakat demi tujuan kalian cepat sampai. Ya karena kita merasa keren. Asbol, asal ngobrol asik-asik, asikin aja. Oke guys, balik lagi bersama saya Nanda Ardisanto di podcast Asbol. Asik-asik, asikin aja. Tepuk tangan dulu dong. Perlu bayaran tolong dong. Aduh, ini garing-garing mulu perasaan. Oke, kali ini kita bersama siapa? Kenalin dulu dong profilnya nih. Siapa Oke, nih? perkenalkan nama saya Hairul Anwar. Saya aktif di hobi motor. Saya tergabung di Paguyuban Indramayu Forum Community. Dipendekkan ya, bukan disingkat ya, dipendekkan Inforcom. Dinaungi atau dibina oleh Kapolsek Sindang. Yang sering ngumpul kita di Gor Singalodra. Itu sih. Udah masuk IMI belum sih? Alhamdulillah kita masuk IMI. Udah masuk IMI nih ya? Udah resmi, kita secara legalitas cukup kuat lah. Udah pembina dari Kapolsek Sindang, kita pun binaan dari IMI juga. Nah, kali ini kebetulan kita juga emang mau ngebahas itu ya, seputar komunitas motor nih. Sebenarnya mungkin lebih ke pribadi dulu ya. Kenapa sih suka sama motor gitu? Disayang-sayang motor daripada pacar. Emang udah pacar belum sih? Wow. Menjurus ya. Pertanyaan agak-agak nggak asik gitu ya. Apa gimana tadi pertanyaannya? Kenapa lebih suka motor gitu? Mungkin pertanyaannya kenapa lebih suka motor ketimbang mobil gitu? Iya, Atau iya. apa yang lainnya? Iya, atau yang lainnya gitu. Oke, kenapa lebih suka ke motor ya karena kita berkontak langsung dengan alam secara langsung, dalam artian Naik sepeda juga alam, Pak. iya tapi pegel bro. Oh iya. Jengkul coy, lutut coy, Kopong. kopong gitu. Ini stand up apa jangan ya kontennya ini? Ya, kenapa bisa selain tentang alam atau apa ada hal lain gitu? Ya yang saya rasakan sih apa ya, lebih kerasa gitu nikmatnya ketika kondisi kita lagi ngedown atau psikis kita atau psikologi kita lagi bete, galau, gundah gulana, merana, tungtang pingtung segala macam, kita riding entah itu sendiri gitu ya, yang biasa disebut solo riding, atau kita bareng sama sahabat, pacar atau mantan ya, nggak tahu itu bisa disebutkan. Kalau sekarang jomblo. Oke. Ya, terima kasih. Lebih apa ya? Ini mah lebih kerasa banget feel-nya yang dirasakan, lebih nyaman, lebih enak ketimbang kita berkendara naik mobil. Walaupun emang itu mobil pribadi ataupun itu mobil travel yang kita tinggal masuk mobil, duduk, selonjoran, tidur, kelar. Nyampe rumah atau nyampe tempat tujuan. Tapi saya yang rasakan ya saya lebih nyaman naik motor gitu. Walaupun terbilang motor saya motor tua juga, ya itu gitu. That's my style gitu. Wih, Tepuk tangan mana? Aduh ini, aduh. Saya ngelawak gak ada, mentang-mentang saya gak ada yang bayar ya. awal mulanya lebih tertarik ke motor tuh seperti apa? Kayak misalkan mungkin kita kayak cowok kan ya, ya udahlah, misalkan lagi marah naik motor aja lah kenceng gitu, atau misalkan saya gabut nih coba jalan-jalan naik motor sendiri atau gimana, awalnya seperti apa gitu, dan dari kapan mulai mencintai dunia komunitas motor atau motornya itu sendiri? Kalau sekarang kan dibilang kan kayak abang jago ya. Wis. Aduh bang, Nyindir ya. Agak nyindir ya abang jago ya, agak nyindir ya. tren Mungkin sekarang ini ya. tren sekarang kan. Motor bagus, plus spakbor belakangnya dipotong segala macam ya. Ya, jangan ngomongin orang lah. Kalau ditanya asal mulanya saya bisa hobi atau terjun ke dunia motor atau terjun di hobi dunia motor, terbilang ada faktor eksternal, yaitu datang dari almarhum kakak. Bukan kakak kandung sih ya. Jadi mama kan punya adik. Ya adik itu apa sih? Sepupu ya? Iya, sepupu. Dari sepupu. Awal mulanya kan emang motor kan saya nggak paham motor dulunya. Sebatas bongkar karburator saja saya tidak paham sama sekali. Bisa ngebongkar, Nggak bisa nggak masang, nggak tahu nih mana yang dipasang dulu. Tahu-taunya mama kan kakak kan sepupu itu Iya. paham dan kerja juga di bengkel. Jadi saya selalu curhat, saya selalu nanya gimana-gimananya. Lama kelamaan
kok saya agak-agak nyaman gitu dengan kotor-kotoran oli, bensin gitu. Jadi nyaman. Awalnya emang saya nggak apa namanya, nggak kegabung komunitas. Cuma sebatas hobi ngotak-ngatik doang, ngoprek-ngoprek gitu. Tapi entah waktunya kapan, Mamang pernah ngomong, sepupu itu ngomong bahwasanya coba deh lu sama teman-teman nongkrong nggak faedah deh, nggak usah lu balik apa dari rumah keluar izin sama orang rumah minta duit jajan alasannya buat bensin, tahu-tahu di sana cuma lu nongkrong nggak jelas Ya, gitu, betul. nggak jelas. Jadi mending lu buka komunitas atau sama teman-teman nongkrong lu ya buat komunitas gitu. Awalnya sempat SMP kelas 2 atau kelas 3 gitu. Kita sempat ngebuat komunitas. Oh, berarti sebelum Inforkom ada. Jauh sebelum Oh, Inforkom, zaman-zaman Zamannya SMP. SMP Kalau 2000. sekarang umur berapa ini? Ini sekarang Mas. Oh, 25. Oh iya, masih muda lah. Masih muda ya. Cuma boros aja. Ya oke, terima kasih. Terima kasih. Faedah banget. Lanjut. Terus kan ya udah gitu, ketika saran dari sepupu itu saya terima, saya sampaikan ke teman-teman yang sering saya nongkrong. Bahwasanya buka komunitas kayaknya asik nih kata saya itu. Toh juga yang nongkrong ini doang kan. Ketika salah satu dari kita Awalnya memang dari teman ya, temen relasi nongkrong, ya. sebenarnya nongkrong. Jadi terbilang di situ kan ada motor saya, motor pabrikan salah satu itu, terus Apa? juga ya motor Suzuki Oh iya. Smash 2003, teman ada yang punya Revo, terus ada yang punya Karisma, ada yang punya Shogun segala macam. Oh berarti emang kasarnya kalau disebut mah independen ya. Jadi semua motor ya. Betul. Oh, termasuk. Jadi itu kan saya ngomong, ternyata respon mereka teman-teman nongkrong tuh baik gitu. Jadi yaudah kita buat gitu. Tahu-taunya cuma selang berapa waktu Bubar. bubar. Oh. Ya emang Karena- zaman iya. SMP kan pemikiran bocah gitu kan. Betul. Dihajar problem sedikit pecah. Pecah. Jadi geng-gengan lah, kubu-kubuan segala macam. Hmm. Ya udahlah kalau emang harus itu juga ditambah kita teman SMP. Toh juga yang penggabung dalam komunitas itu teman satu SMP terbilang. Jadi SMP 3 Sindang sama tempat Sindang kebanyakan. Jadi sebelah-sebelahan, kalau pulang dari tempat Sindang ke 3 Sindang bareng. Itu belum punya SIM ya? Belum punya. Terlaluan sekali Anda ini. Sekali. Emang kita bengal dari dulu. Udah bengal dari dulu. Jadi Karena memang waktu zamannya 2000 berapa berarti? 2012, 2011-an ya? Iya nggak sih? SMP. SMP saya 2010. Enggak, Ding. Oh, Oh ketuaan. iya 2010 Iya kan? kelas 2. Iya, kelas 2 kan, 2010-an ya. 2011 Emang kelas 3. motornya lagi zaman-zamannya motor Supra ya, kebanyakan Supra, bebek ya. bebek, motor-motor bebek lah. Terus Zaman-zaman saya itu motor yang paling tren itu motor Satria. yang FU. Betul. Yang Yang tahun namanya 2000, 2000 berapa itu? Yang FU ini tah? FU. Apa FU FU lama. yang dari Thailand tuh? FU Thailand. FU ya lama pokoknya. Oh, FU yang FU lama. yang lama. pokoknya. Soalnya lagi booming kan yang Thailand. Itu. Yang listnya apa? Ada gambar ceweknya tuh. Iya. Itu. Nah sekarang gini, Inforkom ya. Inforkom itu dibentuk oleh siapa? Foundernya ini tah? Bukan, kalau saya sih saya tergabung ke Inforkom itu ketika saya gabut pulang dari kuliah. Tuh, Liburan dari kuliah maksudnya, Mas. kok bisa? Kan saya kuliah di Bandung. Mm-mm. Saya balik, saya masih dengan hobi saya motor. Saya bingung nih nongkrong di mana. Dengan saya pengen kegabung komunitas ini, Iya betul. beda jenis motornya. Saya pengen gabung komunitas ini, beda karakteristik motornya. Jadi saya bingung mau kemana sih larinya. Dan alhamdulillahnya ternyata di Inforkom itu ada temen SMP. Temen SMP ya awalnya sih nggak nongkrong di Inforkom, di GS itu bukan, melainkan di apa namanya, di Indovision. Oh iya Di iya. Indovision yang di Jalan Gatsu. Mm-mm. Nah, di situ nongkrong di situ, ya saya mikirnya dia nggak tergabung, cuma sebatas andon main, numpang main gitu. Cuma ikut gabung aja Iya, ya. Nongkrong lah ya. ngopi, Nongkrong ngerokok, ya. udah kan, tau-taunya. Kopdar ya. Lah, kamu kok gabung ke Inforkom? Iya katanya. Dia juga termasuk pendiri juga ternyata. Jadi selang itu nongkrong itu di Indovision itu bukan malam minggu. Nah, saya diminta untuk nongkrong di malam minggunya. Udah katanya nongkrong sama saya aja Berarti nanti. Inforkom udah gede ya di situ ya.
udah cukup menggila lah istilahnya, udah cukup banyak juga bisa dibilang apa ya, mengalahkan beberapa paguyuban di Indramayu. Bukan mengalahkan sih ya, lebih ramai lah konsepnya. Karena mungkin memang konsepnya juga di situ all tipe ya, tipe motor. Al varian juga. Mau motor lu skuter, mau lu motor metik. Kalau sekarang kan style terus motor tua segala macam. Ya kalau emang titel komunitas lu emang komunitas, Ya. ya gabung gitu. Kalau klub beda lagi. Gitu. Terus juga kan Indramayu kan emang ada IMHI kan, Ikatan Motor Honda Indramayu kan. Nah ya jadi itu beda lagi. Jadi kalau Inforkom itu hanya menaungi dan menampung menjadi wadah untuk para komunitas di Indramayu. Terbilang biar aman juga sih, ketimbang mereka nongkrong atau kopdar istilahnya di pinggir jalan, di trotoar gitu yang nantinya malah diusir-usir sama polisi gara-gara ngeganggu jalan atau lalu lintas. Kan mending udah ngegabung aja kita. Atau juga di lahan GS kan enak tuh kan. Enggak masuk enggak di pinggir jalan tapi agak masuk di lahan parkir GS. Terus juga kita terbilang aman gara-gara kita masuk IMI juga udah sah. Kita dibina oleh Kapolsek Sindang juga. Jadi ya kurang apa sih gitu. Jadi ya istilahnya ya banyak positif yang bakal kita ambil dari situ. Tapi tergantung komunitas atau individu menyikapinya. Nah, sekarang apa namanya? Faedahnya apa sih ikut-ikutan komunitas motor tuh? Kan banyak orang bilang tuh, faedahnya apa sih? Mendingan kalau misalkan nongkrong-nongkrong. Agak renyah ya. Faedahnya apa gitu? Faedah. Emang sih sering gitu ya, saya juga sering ngomong. Enggak sekali dua kali banyak yang ngomong, kamu ikut motor katanya, faedahnya apa? Awas gitu. Ya awas. Agak-agak keras itu. Keras sih, sakit sih enggak, malu guys. Dilanjut ya. Banyak kan ngedengar gitu bahwasanya faedahnya apa gitu. Ya, untungnya apa? Cuma ngabisin waktu, ngabisin duit. Iya. Karena yang kita tahu juga kalau misalkan hobi motor, ya kalau misalkan ada acara contoh lah ya, karena mungkin saya juga termasuk anggotanya. Saya diposisikan di sini sebagai orang yang bukan masuk komunitas gitu. Maka saya bertanya. Saya juga kebetulan ikut di salah satu komunitas motor juga, yang ditanyakan sama orang-orang kayak gitu. Misalkan apa sih faedahnya? Kalian ada anniversary di kota lain, datang. Berangkat malam-malam, kebut-kebutan dan sebagainya. Apa faedahnya gitu? Yang saya cari ya, kalau emang ditanya faedahnya apa dan itu dilontarkan untuk pribadi saya sendiri, ya saya bisa menjawab mungkin ada beberapa jawaban. Salah satunya memperpanjang tali persaudaraan. Betul, silaturahmi. Contohnya saya tinggal di Indramayu, saya kuliah di Bandung, nggak kenal siapa-siapa, nggak ada saudara satupun, nggak ada saudari yang rantau di sana juga nggak ada. Tapi saya bisa hidup di Bandung dengan kesendirian saya gitu ya mas, memang tanpa saudara dan tanpa kawan gitu kan. Tapi gara-gara saya hobi di motor, malam minggu saya keluar, ya istilahnya mah dengan songongnya datang ke kopdaran anak-anak motor Bandung, ikut nimbrung atau bla bla segala macam. Karena memang friendly ya maksudnya. Iya, mereka maksudnya welcome gitu. Walaupun apalagi mereka orang baru ya. Apalagi mereka ke orang rantau gitu. Yang perantauan mereka pasti lebih welcome gitu. Siapapun misalkan orang Indramayu ada tamu dari Bandung, itu lebih friendly. Dan kebalikannya juga ketika orang Indramayu main ke Bandung, karena memang hubungannya juga bukan per daerah sendiri ya. Betul. Tapi maksudnya bukan di daerah lingkungan sendiri, tapi juga di daerah lain juga komunikasinya. Betul. Karena memang ikatan dari suatu komunitas, kayak misalkan di Jawa Barat kan ada IMI-nya juga kan. Jadi saling berkesinambungan. Kan IMI juga kan dibagi per kota atau per kabupaten bahkan per provinsi. Iya. Jadi kayak dinas gitu. Jadi per kabupatennya ada, per kotanya ada, ya yang per menaungi juga lah ya, ada. yang menaungi semua komunitas. Per koordinatornya kan ada penanggung jawab. Itu satu, memperpanjang tali persaudaraan. Dua, ya mungkin apa ya istilahnya Mbak ya? Ya biar ada tempat singgah juga sih. Jadi semisal kita perjalanan ke Jawa Tengah,
dari Jawa Barat ke Jawa Tengah melewati beberapa kota dan kabupaten dong. Mm-mm. Ketika kita trouble, ketika kita motor kita mogok lah istilahnya. Nah di iya ini jalan. enaknya nih. Ya kan di jalan. Kita minta tolong ke anak Indramayu. Mm-mm. Tapi dari anak Indramayu dilemparkan lagi ke anak, misalkan kita trouble-nya di Pekalongan. Dilempar lagi ke anak Pekalongan. Atau dari anak Indramayu lari ke Cirebon. Dari Cirebonnya lari ke Brebes. Dari Brebes lari ke Tegal. Dari Tegal ya ke sana dong, Pekalongan kan. Baru nyampe. Gitu. Ya faedahnya emang tidak berupa nominal. Betul sekali. Emang tidak berupa nominal dan kita cenderung membuang nominal. Emang. Iya. Tapi itu harga yang kita Dapat. harus keluarkan demi mendapat persaudaraan. Bukan apa ya namanya? Bukan menduitkan atau menominalkan atau menguangkan sebuah tali persaudaraan, bukan, tapi ya kan kita touring. Masa ya kita cuma persaudaraan lewat via Betul. sosmed doang kan. Nggak silaturahmi ya. Apalagi mereka juga sinilah main sowan ke sini, istilahnya kan sowan kan, atau sinilah main atau gimana nanti saya jamu segala macam, ya otomatis kita juga dari sana butuh bensin, Betul. butuh ya persiapan juga, ya emang nggak butuh duit, Iya. ya itu maksudnya. Pribadi apalagi. Betul, jadi istilahnya bukan yang diuangkan ya, melainkan ya kita butuh bayarnya, itu bayar salah satunya itu. Balik lagi berarti ke sini dibilangnya masalah relatif ya. Maksudnya dari hobi itu juga. Karena memang hobi seseorang itu tidak bisa dikotak-kotakan gitu ya, tidak bisa disatukan, maksudnya tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Karena misalkan ente suka apa, gue suka apa, beda kesukaan pasti beda juga apa yang kita rasakan gitu. Kayak misalkan saya juga punya teman yang hobinya tentang motor, dia gabut nih, cuma sekedar gabut aja, males gitu kemana-mana, akhirnya dia naik motor lari ke Majalengka nyari Alfa, balik lagi. Nggak faedah banget, emang nyari Alfa doang balik. Ditanya lu kenapa sih? Touring gabut. Gitu doang kok, sampai ke Majalengka, Alfa kan banyak di sini. Ya gue gabut doang katanya, emang biasa hidupnya suka solo riding kan, suka ini. Ya udah, berarti kita tidak memaksakan suatu apa yang kita suka terhadap orang lain juga, dia tidak bisa memaksakan kesukaan yang sama kan. Betul. Dalam artian kayak Kita gitu. tidak bisa memasakkan hobi kita ke orang lain. Ya begitupun orang lain tidak bisa memasakkan hobi orang lain kepada kita juga. Nah iya, makanya kalau dibilang faedah nggak faedah itu balik lagi ke relatif sebetulnya. Iya, relatif. Iya. Ya istilahnya kayak mandang, kita cowok mandang cewek cantik apa enggaknya ya tergantung Nah, mata lu, selera. tergantung selera. Iya. Iya, itu aja sederhananya seperti itu. Jadi nggak usah, emang sih sekarang banyak gitu, banyak yang berpendapat dan berpersepsi seperti itu, bahwasanya apa sih faedahnya, apa sih keuntungannya, apa sih maknanya atau apanya gitu. Ya kita nggak usah ngejelasin, lebih baik kita nggak usah ngejelasin. Kenapa? Ketika kita menjelaskan hal yang tidak dia pahami, buang-buang energi, men. Betul sekali. Kalau emang ada orang yang kayak gitu, tarik, Mm-mm. bawa ke kopdaran, ajak ngopi, suguhin rokok, dia juga bakal tahu maknanya apa. Iya betul. Karena Sederhana. memang lebih ke persaudaraan tersebut sih. Lebih ke ya kita kopdar juga kan santai gitu kan ya. Saling tukar pendapat. Karena gini, saya pun ikut komunitas tuh nggak lama-lama banget sih, baru dari tahun 2018-an ya. Cuma memang suka ngumpul sama anak-anak komunitas dari SMP. Coba memang terjun langsung bener-bener resmi gitu ya, ikut sama komunitas dari tahun 2018. Karena memang di dalam situ tuh kalau kopdar ya kita kayak sekedar nongkrong biasa aja sih ke teman-teman, kayak misalkan ya udah nih nongkrong di rumah lu, misalkan gue datang ke rumah lu ya, ya udah kita ngobrol, ngopi apa segala macam, ngobrolin hal yang kita suka. Sama di kopdaran juga, bukan hanya ngobrolin tentang komunitasnya juga, tapi saling tukar pendapat. Kayak misalkan ada yang ilmunya di manajemen misalkan, ada yang kerjanya di pabrik atau kenal tentang spare part, karena tidak semua komunitas motor paham tentang motornya sendiri. Paham, betul. Gue sepakat nih, gue sepakat. Gue juga sepakat kan, tadi juga sepakat. Jadi gini, Iya, misalkan satu komunitas terdiri dari 10 orang, betul. ya. Contohnya seperti 10 orang. 10 orang. Dari 10 orang itu nggak mau ada, emang ada kemungkinan satu atau dua bahkan tiga satu pekerjaan. Iya, betul. Iya kan? Betul. Tapi kan tetap aja nanti juga ada klasifikasinya juga kan. Betul. Misal ya dari 3 orang itu, dari 10 dari 3 orang, 3 dari 10 orang maksudnya. Itu kerja di pabrik. Iya, betul. Tapi kan emang sama di job-jobnya. Ya, betul. Iya, Iya, yang iya bikin kan? orang tuh, oh ya lu kerja di pabrik motor misalkan ya, berarti lu bisa montir dong. Ntar dulu, kalau misalkan kita dikasih
jobnya di painting ya kita cuma bisa ngecat doang. Betul. Iya, kita nggak tahu dalemannya. Ya. Jadi kita nggak bisa langsung membandingkan, oh ya, misalkan lu pekerjaan di sini berarti lu hebat. Nggak bisa. Nah, terbilang ketika kita masuk ke dunia motor atau ke hobi motor, kita juga apa sih terbilang tukar pikiran tentang dunia luar. Dalam kan dunia luar, Betul. dunia keluar zona nyamannya kita masing-masing. Betul. Semisal saya nyamannya di ngajar, Mm-mm. kamu nyamannya di buruh, gitu kan, buruh. Nyamannya itu nyamannya, keluar zona nyamannya gimana nih? Mm-mm. Entah berbisnis, Betul. entah apa gitu. Kan bisa, kita tukar pikiran, pendapat pasti keluar, Mm-mm. opini juga pasti keluar. Pasti. Tapi yang lebih ditekankan mengolah atau memperlebar mindset kita. Betul sekali. Jadi emang makanya ketika ada yang bertanya faedahnya apa, maknanya apa, nggak usah kita jelasin. Iya benar. Kita tarik, kita bawa ke Kopdara. Biar mereka yang menilai langsung. Betul, itu. Iya. Makanya kita, ya emang saya juga nggak seorang dua orang. Ya terbilang saya juga beberapa tahun hidup di hobi kayak gini, sering gitu. Bahkan ibu saya sendiri juga nanya, faedahnya kamu ikut kayak gitu apa sih? Jangan-jangan kamu minum lah. Iya, Jangan-jangan benar. kamu- ya. Apa namanya mainan obat-obatan segala macam. Ya emang sih identiknya kayak gitu. Identik karena memang kita yang bisa dari penampilan juga sebenarnya bukan fashionnya anak-anak komunitas bukannya masalah dekil, kurang mandi atau segala macam, karena memang ya gitu fashionnya gitu. Kita tahu misalkan ada yang emang jarang mandi, ada yang memang sering mandi, betul. tapi memang kalau fashion mah ya udah gitu-gitu aja gitu. Mm-mm. Karena memang di Indonesia balik lagi ya, terutama di Pulau Jawa yang terkenal dengan sopan santunnya, Ya. tapi balik lagi ke budayanya itu sendiri. Apalagi kalau misalnya kita diperbandingkan dengan omongan orang tua, Itu. beda juga kan. Saya juga sering gitu. Ya bukan maksud ngebantah, hanya menjabarkan apa yang saya rasakan. Bahwasanya Iya, betul. saya bisa seperti ini, saya bisa terbilang berdiri sendiri itu bukan gara-gara saya sanggup berdiri sendiri, melainkan ada teman-teman saya di belakang yang ngedorong saya, yang narik saya, yang rangkul saya di komunitas. Bahwasanya War lu gak sendiri, War nih bantuan nih, Betul. ambil lagi segala macam. Itu yang membuat saya bisa melewati beberapa fase kelam gitu. Mm-mm. Ya puntennya bukan dalam artian kelam, saya nggak pakai obat-obatan, saya Betul. agak-agak jauh juga dari alkohol segala macam kayak gitu, alhamdulillahnya. Ya hobi aja segala macam gitu. Karena ada cerita menarik juga dari temen ya. Kebetulan jadi mungkin orang-orang juga pada bertanya yang tadi kita omongin, gimana sih sinambungnya gitu antara komunitas lain dan komunitas lain. Kayak misalkan tadi ente ngomong komunitas itu saling membantu gitu ya. Nah ini ada sedikit cerita unik. Jadi ada teman anak Vespa, ceritanya anak Vespa nih, orang Jakarta, asli sini sih, cuma emang stay di Jakarta. Lagi pulang kampung ke Indramayu, terus dia berangkat ke Jakarta. Dia naik motor sampai Subang, ternyata trouble ke ban, bocor. Sampai akhirnya ditambal, yang pas ditambalnya emang sedikit bahaya sih. Sedikit bahaya juga nggak? Gue juga nggak tahu sih di mana tempat letak di si bengkelnya ini, nggak tahu juga di mana. Cuma memang yang paling bahaya ini, tahu kan ya, bannya Vespa Ban kan cuma Vespa yang satu doang ya, belakang. Bang, ya? Cuma satu doang ya. Itu lepas Oh, pas jalan. Untung aja si ban ini nggak apa sih ya, nggak jalan sendiri, maksudnya nggak nggak copot. lepas juga. Nggak lepas Nggak juga. lepas Kalau juga. lepas juga kita nggak tahu ya namanya ban tuh. Udah kan tahu kan jalan Subang kayak gimana. Nah setelah itu dia bingung. Posisi masih maghrib, berangkat sore, berangkat jam beberapa kali trouble gitu. Cuma pas nyampe puncaknya itu copot, dia bingung akhirnya mau minta tolong ke siapa, bengkel jauh, posisi dia ada di sawah gitu, sekitaran sawah. Oh, Akhirnya ngabarin dapat status kan, trouble nih gini. Mayday biasanya juga Iya, ceritanya gitu. itu belum cuma hanya meratapi diri sendiri. Oh, lagi bersedih ya. Lagi bersedih. Lagi belagu. Bukan Mayday, lebih bersedih karena memang komunitasnya cuma ya Vespa doang yang tahu kan di Jakarta juga. Sampai akhirnya dia bikin status tak komen kan, di mana posisinya, di Subang gini. Oh ya udah gini aja, coba minta di Facebook cari grup di sekitar Subang, minta tolong Mayday gitulah apa segala macam. Akhirnya dilakukan, ada ternyata yang nyamperin Itu. gitu. Ada yang nyamperin, bahkan
sebelum ada yang nyamperin tuh ada yang nyamperin lagi, tapi orang lewat sesama Vespa. Itu Ada juga ya beberapa orang yang lewat-lewat doang sih ngeliat dia Lihat, ini ya. oh, Itu lihat. bukan komunitas sebenarnya, cuma sekedar dia suka apa namanya? Ya, kita tidak bisa menyalahkan seseorang sih, mungkin dia juga lagi sibuk, mungkin juga atau dia lagi lagi buru-buru buru-buru. segala macam. Iya, itu juga bisa menyalahkan. Cuma memang enaknya gitu. Dia nggak tahu, tadinya nggak tahu apa-apa. Terus tak suruh apa namanya? Suruh kontak ke Facebook, ke Facebook, grup-grup. heeh. Ternyata ada respon. Ya sebenarnya enaknya kayak gitu kan. Bukan hanya dari satu komunitas, satu grup, satu daerah, tapi berbeda komunitas. Kalau misalkan tahu ada yang trouble, mau lu bukan komunitas, mau anak komunitas, pasti ditolong. Nah, makna lain dari kita gitu atau apa menjalin atau terjun di dunia motor, hobi motor, melatih kita untuk jiwa korsa sebenarnya. Betul. Real jiwa korsanya diuji situ. Emang sih jiwa korsa bisa dilatih. Tapi ada juga dilatih dengan cara otodidak. Otodidaknya apa? Rasa jiwa kemanusiaan kita ini terpanggil apa enggak nih? Ketika di jalan, ketika kita melihat ada yang dorong-dorong motor. Betul. Walaupun itu sebatas kehabisan bensin. Pasti ya ada aja terketuk hati. Kang, kenapa Kang? Ya kan pasti samperin ya ada yang kayak gitu. Saya pernah kejadian waktu perjalanan kemana gitu ya, ke Bandung apa ke Indramayunya. Saya ngelihat motor bebek Supra lah ya, didorong pinggir jalan. Pas saya lewat, di hati tuh kayak ada yang manggil. Balik lagi, ada orang. Ya pikir saya ngomong, ya emang ada orang. Emang kenapa? Serius, di dalam diri saya itu adu argumentasi. Saya mah raga saya nyetir gitu. Tapi jiwa saya adu argumentasi tuh antara otak dan hati. Nah, terus emang kenapa? Ya saya alhamdulillah ngikutin hati. Saya bener balik, saya nanya, Kang kenapa? Kebetulan itu apa sih ya, akang-akang lah, nggak beda jauh umur sama saya, mungkin dia lebih tua juga. Kang kenapa Kang? Ini katanya bensinnya habis katanya. Ya saya tahu rute itu, pom bensin jauh, pom bensin jauh dan eceran pun jauh juga. Iya. Ya udah kan, ketimbang dia dorong motor segitu jauhnya, nggak tahu juga dapat apa enggak, kasihan juga, ya udah aja. Saya nggak mikir dia begal, dia komplotan, segala macam. Terlepas itu bodo amat. Kalau emang iya dia begal, saya udah sedia, udah ready lah, udah siap. Ya udah saya nolongin segala macam. Nyampe alhamdulillah ketemu pom bensin kalau nggak salah, pom bensin. Emang sih pom bensin nggak terlalu gede, tapi pom bensin. SPBU masuk, dia ngisi bensin. Sebenarnya saya langsung pamit, Kang saya langsung lanjut perjalanannya kata saya tuh. Di stop. Oh iya. Kang bentar dulu Kang katanya. Ya Kang kenapa? Akang mau arah kemana? Kalau nggak salah ke Indramayu dah. Itu trouble-nya di Hargelis. Di Hargelis. Tahu lah, awangnya apa kabar kan, panjang kayak gitu kan. Di situ, bentar kan mau kemana? Ke Indramayu. Jadi kan Indramayu, mas mau ke kota, kan saya ke kota, gitu. Bukan di sini gitu. Oh katanya, cuma jauh ya Kang ya. Ah sejam lagi lah kata saya itu, atau setengah jam lagi lah kata saya itu. Oh salaman. Ya udah salaman, ya udah Kang makasih ya Kang nyodorin tangan. Ya udah saya salaman dong, salaman. Saya kerasa kok ada apa ini? Saya ngeliat ya ada beberapa gitu. Salam tempel lah. Ya dengan bangganya saya, Kang nggak usah buat isi bensin aja kata saya itu. Kakang lebih butuh. Saya mah udah dekat kok. Duit tinggal 10.000 juga hitungannya mah bakal nyampe rumah. Gitu. Ketimbang apa sih juga nggak tahu mau kemana Kang. Saya ngomong kayak gitu, saya juga lupa dia mau ke tujuannya kemana nggak tahu. Yang jelas dia lebih butuh. Gitu. Betul. Dan terbilang kan Inforkom, kembali ke Inforkom juga kan punya beberapa program bahwasanya setiap tahun, entah itu tahun baru, entah itu apa namanya Lebaran, mudik, kita selalu ada pos. Iya benar. Nah posko mudik. Nah kita pusatnya. Tapi saya tahun kemarin nggak ada. Nggak ada, gara-gara congorna. Kacau. Iya, kalau ada mah asik nih. Biasanya juga ada komunitas berkumpul. Itu momen-momen yang paling kita tunggu sebenarnya, khususnya untuk Inforkom itu momen-momen yang paling kita tunggu. Kenapa kita tunggunya? Ya karena kita berbakti kepada apa ya, masyarakat gitu. Betul. Membantu masyarakat, menjembatani masyarakat dari kerjaan ke kampung halamannya atau sebaliknya. Itu yang kita mau menjadi, ada sensasi tersendiri kita ketika kita ada yang rest ke posko kita nyuguhin sebatas kopi saja kita ada ngerasa bangganya. Betul. Apalagi ada yang trouble sampai amit-amit sebenarnya, emang ada juga
kecelakaan. Kita juga sering nolongin ya. Ya, alhamdulillah. Apalagi yang ini apa teman-teman kalau yang lihat mungkin juga ada komunitas sendiri sih, tetap juga termasuknya adalah komunitas motor yang media kalau ada ambulans. Yes. Di kota-kota gede tuh banyak Yes, sekali. betul itu. Dan terbilang setiap tahun tuh apa ya namanya? Makin menjamur posko. Iya. Jadi posko mudik tuh ternyata Inforkom di titik satu, selang berapa kilo ada lagi poskonya. Selang berapa kilo ada lagi poskonya. Jadi pemudik ini dari misalkan dari Jakarta lah, seringnya dari Jakarta kan, dari Jakarta ke anggaplah ke Jawa Tengah. Ya ke Jawa Tengah, anggap ke Jawa Tengah mau Bumiayu lah. Bumiayu itu mereka bakal aman. Bakal aman. Sengantuk apapun mereka, kacaunya motor mereka ketika mogok atau apapun, mereka bakal aman. Kenapa? Ya karena ada hampir kebanyakan komunitas klub bahkan independen motor ngebuka pos. Sorry mungkin diralat ya. Sebenarnya bukan menjamin ya, tapi lebih ke kita usaha ya. Betul. Usaha betul. sudah mendirikan posko, kalau misalkan ada apa-apa pun balik lagi ke pengemudinya. Kalau ada apa-apa. Maksudnya gini, menjamin dalam artian menjamin bantuan. Betul. Kalau Menjamin kamu bukan menjamin keselamatan, bukan, tapi menjamin bantuannya. Iya. Ketika mereka trouble, nggak sungkan juga ya. betul, entah mereka kehabisan bensin lah, entah kehabisan apapun motor mereka trouble, entah merekanya juga butuh obat segala macam, tapi mereka lupa atau beli segala macam, kita ada gitu. Dari camilan, makanan, kopi, teh segala macam, bahkan obat-obatan kita ready. Kadang juga sering ini kan namanya apa, bantuan sosial, kayak misalkan kan ada tuh sering ngapain sih mereka ke lampu merah pada ngumpul gitu, atau misalkan ada hal-hal lain yang sifatnya sosial gitu kan. Terakhir kemarin kan bencana di Sukabumi kan. Betul. Alhamdulillah Inforkom melakukan penggalangan dana. Ya emang sih terbilang kalau yang saya sebut sih itu agak ngemis gitu ya. Dalam artian ngemisnya kita nyiapin kardus dengan stiker atau printan bahwasanya peduli Sukabumi. Aduh, dikasih kopi nih. Wow, ini yang ditunggu suguhan saya. Oh, panas guys. Pesenan ya, dapat pesenan. Ini orang kopi paru-paru beli smile. anak apa itu? Saya mau nyebut kider ya. Jadi emang Serius pahit. Panas guys. minum dulu. Karena memang bener Bacot. Oh lihat ini ya, jadi makin Oke, ya saya kutil. karena memang ini balik lagi ya, kita dari tadi ngomongin tidak jauh-jauh dari kata sosial. Karena memang komunitas motor itu bukan hanya sekedar hobi pada motor itu sendiri, tapi juga kita bergerak di bidang sosial juga, mencoba untuk merubah stigma masyarakat yang negatif. Nah sekarang balik lagi ke pribadi, untuk menyikapi masalah stigma yang negatif ke masyarakat gimana? Menurut ente, yang tadi kan kita kan udah menjelaskan ya. Menurut ente yang paling ini menyikapi stigma masyarakat negatif masyarakat terhadap komunitas. Ya kalau saya pribadi, kalau ditanya pribadi ya saya menjalankan atau emang landasan saya kan hobi. Iya betul. Nggak ada unsur apa sih namanya politik lah, bisnis lah atau apapun lah. Karena anak komunitas juga susah kalau digantiin politik. Banyak yang nggak lolos, nggak mau. Mereka lebih suka ya emang anak motor kan bilang bebas, pengen bebas. Mereka berharap seperti angin gitu. Betul. Kemanapun dia berhembus gitu. Kalau ditanya lagi kayak gitu ya saya hanya menjalankan berlandaskan ya hobi. Perihal merugikan atau enggaknya ya emang itu kembali ke pribadi masing-masing. Oknum mungkin yang bisa disebut oknum ya. Ya karena saya apa ya alhamdulillah selama ini nggak merugikan sih. Jadi ketika kita ke touring di jalan ya saya lebih baik saya yang ditenggor, lebih baik saya yang diserempet sama masyarakat atau pengendara yang lain ketimbang saya yang diserempet. Tapi kalau emang si masyarakat itu atau pengendara itu emang terlihat songong, mendingan baku hantam di situ. serius ya emang kayak gitu kan. Ya bener kan? Ini sorry. Di sekarang mungkin ya ada apa namanya? Ada ya sebuah tren motor baru lah, kita bisa bilang motor gede gitu ya. Motor matic tapi gede. Kalau kata orang-orang motor barongsai. Nah itu kan karena memang stigmanya terlalu
buruk di mata masyarakat awam ya, karena motor itu katanya arogan, galugalan. itu sebenarnya juga kan bukan hanya motor itu juga, karena komunitas yang lain juga kayak motor gede, kayak motor metik apa, kalau ada iring-iringan tuh selalu dibilang arogan. Iya sih. Itu sebenarnya kan kalau misalkan motor ini kan ada divisi-divisinya ya. Ada swiper, ada pala ya. Road captain ya, RC, road captain, terus swiper. Swiper, sweeper sih. Sweeper Ya. Swiper jangan mencuri. Maling. Sweeper ya. Itu gimana tuh untuk di jalanan nanggepinnya tuh yang negatif masyarakat? Kenapa sih kalian ugal-ugalan mulu, membahayakan masyarakat demi tujuan kalian cepat sampai? Ya karena kita merasa keren. Jawaban mereka mungkin jawaban mereka mungkin seperti itu ya. Ya kalau ya mungkin apa ya? Ya kita harus lebih bersosialisasi kepada masyarakat. Betul. Jadi ketika ada momen tertentu, kita juga harus menjelaskan bahwasanya dan menjabarkan bahwasanya nih komunitas yang namanya real komunitas. Terjun ke lapangan langsung terhadap bencana yang dialami. Betul. Ada nggak tuh orang-orang yang arogan itu turun ke lapangan langsung? Betul. Itu saja sebenarnya. Jadi kalau emang kayak gitu emang sering juga kesel juga sebenarnya ya, emang genak juga sih pengen pengen juga gitu ya. Iya. Nggak seharusnya kan, nggak semua harus diselesaikan dengan kekerasan. Betul. Kalau emang bisa diselesaikan dengan ngopi bareng, ngerokok bareng, ya kenapa harus baku hantam? Betul. Toh juga mereka masih doyan kopi, masih doyan rokok. Betul. Rokoknya juga rokok masyarakat. Betul. Ngajak baku hantamnya di warung berarti. Gitu nggak juga maksudnya mah baku hantam via argumentasi gitu bahwasanya betul. lu jangan kayak gitu. Iya betul. Lu membahayakan masyarakat, lu mau membahayakan pengendara lain. Tapi kadang ini bro, kalau misalkan di jalan itu kan posisi kan panas ya. Gini kan itu kayaknya nggak mungkin. Iya sih. Ada pikiran. Bilang bukan. Ayo ke warung nih. Jangan tabrak nih. Senggol. Anjing. Ayo warung. Anjing dulu ke warung, dulu kopi jangan anjing. Entah ikut gitu. Oh, sih enggak kayak gitu juga. Tapi melainkan itu bukan panas ya, melainkan adrenalin mereka lagi naik. Betul. Cc gede. Karena dapat berisik. Enak dong. Iya. Jadi terbilang saya juga pernah kayak gitu. Jadi ketika jalanan lurus nih, Pantura anggap dari patrol ke Indramayu Kota. Jalan lurus kan? Rame lah anggap, dan posisi rame juga. Ketika kita lurus dan kita selalu menyelewati beberapa kendaraan, motor, mobil segala macam, apalagi bahkan trontonnya lagi berdampingan, terus ada celah sedikit kita masuk. Nah, itu paling asik itu. Waduh, kita sendiri lah ya sensasinya apa kabar kan. Jadi ya mereka berharapnya dapat sensasi kayak gitu. Tapi ketika lu berharap sensasi kayak gitu di tempat yang salah, ya lu yang bakal jadi tersangka. Iya betul. Sensasi nggak dapet, nyawa lu hilang. Iya betul. Mending lu di Pantura, geber-geber segala macam, ya los silahkan. Iya gitu. benar. Nyawa lu, motor lu, yang nangis siapa? Orang tua. Ya gue berdatang dengan tahlil. 7 hari bawa berkat. Iya enak lu. Dibilang susah. Nah untuk ini sendiri kayak misalkan riding ya ke Pantura apa segala macam jauh-jauh. Paling jauh kemana? Saya Saya pribadi. Solo riding. Kalau solo riding sih belum pernah jauh. Kalau solo riding paling balik Bandung doang. Kalau solo riding. Iya. Kalau komunitas? Nah, saya juga tadi lupa menjabarkan atau memperkenalkan diri ya. Saya tidak termasuk ke komunitas. Oh, bukan. Melainkan saya ini apa ya? Istilahnya itu kan dulu gitu ada komunitas, ada klub, ada independen kan. Betul. Nah, sekarang muncul nih yang namanya tren baru yang namanya single fighter. Oh. Mereka jebolan dari entah itu jebolan dari independen, jebolan dari klub, entah itu jebolan dari komunitas. Entah mereka barisan sakit hati gara-gara problem di komunitas, di klub, di independennya nggak tahu. Jadi mereka memutuskan mereka masih hobi di motor dengan logo mereka pribadi. Oh. Bendera mereka pribadi. Jadi satu pengurus orang independen. Satu orang. Jadi bukan terbilang bukan independen juga. Mereka masih hobi motor, mereka masih dicap bikers. Tapi tidak tergabung manapun. Tapi silaturahmi kemana-mana masih bisa. Betul. Jadi kalau sendiri saya masih bolak-balik Bandung doang sih. Kalau sama Inforkom atau yang lain? Kalau sama Inforkom paling jauh
ke Ambarawa. Ambarawa. Ke HBD 2000 berapa? 2000 berapa Ambarawa teh? 19 ya? 19. Ambarawa. Ambarawa tuh. HBD. Paling Ambarawa jauh. tuh di mana sih? Semarang. Oh, Semarang. Oh iya di situ Semarang ya. Paling jauh ya. Paling Berarti jauh. masih di sekitar Pulau Jawa ya. Mm. Pulau Jawa doang. Nah, sekarang ini yang agak sensitif mungkin ya untuk dibanding masyarakat. Apa sih bedanya komunitas motor dan sebagainya dengan geng motor? Wow. Berat ya. Ini masih sepengetahuan saya aja sih ya. Iya. Soalnya kalau ditanya kayak gitu, penjabarannya beda kepala, beda penjabaran. Betul sekali. Kalau di kepala saya bisa saya jabarkan mungkin kalau komunitas itu satu varian. Al varian. Jadi lu motor Nano-nano bebek, lah ya? nano-nano Marble lah, ya? barbel segala macam. Lu punya motor apa? Bebek, Matic, Kecuali yang nggak punya Moge, motor ya? Moge segala macam skuter. Lu gabung. Ya, Itu komunitas. betul. Kalau klub biasanya kalau klub itu ya satu varian, satu produk kan. Misal apa ya? Puten motor Tiger. Ya, Satu varian itu varian. klub. Nah, kalau independen sebenarnya bisa dikategorikan komunitas, bisa dikategorikan klub. betul. Tapi mereka belum legal. Mm-mm. Belum legalnya kalau klub atau komunitas kebanyakan ya, emang ada beberapa juga kebanyakan masuk ke IMI. Betul. Dan ada beberapa komunitas juga yang tidak masuk IMI. Jadi yang tidak masuk IMI itu ya independen terbilang. Itu setahu saya ya. Dan kalau kalau menjabarkan tentang gangster itu ya mereka apa ya? Ya mereka kumpulannya dulu sebelum sekarang, dulu terbilang geng motor itu ya kumpulan manusia katanya ya manusia Agak yang hati-hati ya, gitu ya. punya otak tapi otaknya disimpan di rumah, berkendara motor tanpa helm dengan jaket, Kadang memang mau parang mungkin adu gengsi juga antar geng. gangster ya. Tuh, mereka Adu pengen gengsi, unjuk gigi gitu. unjuk gigi. Tapi dengan unjuk gigi dengan salah gitu. Iya, karena memang stigma di masyarakat sudah tertanam jauh, itu sudah memang tidak baik gitu gangster. Dulu ya, dulu tidak baik. Karena memang kalau ada pembegalan, kalau ada tawuran apa segala macam dikaitkannya dengan Betul, dengan gangster segala geng macam. motor. Tapi kalau misalkan kita kilas balik dari dulu sampai sekarang perubahannya pesat banget. Saya tahu di beberapa bendera-bendera besar di Jawa Barat geng motor itu memang sudah ranahnya ke sosial. Ranahnya ke sosial. Sepakat. Seperti ada bantuan. Mereka mencoba mungkin yang tetua-tetuanya ini udah saatnya memang Pensiun. bukan sih, kayak lebih ke memperbaiki nama lah. Oh, Kayak misalkan ya mungkin ya menurut saya lebih inilah saatnya menunjukkan bahwa geng motor itu bukan seperti stigma yang masyarakat sudah tertanam gitu negatif, tapi mereka menunjukkan bahwa kita lebih dari itu gitu. ya. Mungkin Paham, ya paham. saya pikirnya kayak gitu karena memang sosialnya gila banget sih. Emang yang saya rasakan ya, ini saya rasa pribadi, ketika bencana kemarin di Sukabumi, Betul. ketika Inforkom bergerak, saya kira ya kita baru mulai dan orang-orang pun komunitas yang lain atau klub yang lain baru mulai juga. Ternyata saya ngelihat dan saya baru tahu ternyata ada salah satu geng di Indramayu mendahului langkah kita. Ketika kita berjalan baru sehari, mereka udah 3 hari. Gila, cepat banget ya. Berapa langkah mereka di depan kita, Gokil. ya kan? Iya. Tapi emang ketika penyaluran dana kita paling dulu, karena saya terjun langsung ke lapangan. Dan buruknya lagi dapat berita jeleknya di lokasi salah satu geng di Indonesia cuma bikin ribut. Oh iya. Ya, saya dapat omongan langsung dari warga yang jadi korban itu. Ternyata mereka tidak membantu, tidak memberikan bantuan juga, tapi mereka hanya bersorak-sorak saja di lokasi bencana. Bahwasanya ini kami. Oh, menunjukkan. Saya juga agak miris gitu. Saya kira mereka datang terus menyerahkan bantuan, terus mereka sorak-sorak kayak gitu. Saya mikir wajar. Tahu-taunya nggak ada bantunya mereka kasih. Hanya datang ke lokasi, foto, sorak-sorak. Pansos lah ya. Pansos. Karena memang mungkin bisa dibilang agak-agak miris juga. Kenapa? Karena memang beberapa bendera-bendera besar geng motor itu sudah berusaha menghilangkan stigma negatif terhadap masyarakat. Memperbaiki image. Mungkin lebih tepatnya ke oknum sih.
oknum. Iya. Kayak misalkan karena memang saya tidak bisa berbicara banyak tentang geng motor ya, karena memang juga ranahnya bukan ke situ. Karena mungkin di komunitas dan sebagainya pun masih banyak oknum-oknum gitu. Kadang-kadang ya di jalanan juga sering rusuh, sering ribut. Kita bicara komunitas lah ya. Kalau misalkan stigma masyarakat terhadap geng motor mah sudah begitu adanya dan mencoba untuk diperbaiki oleh bendera-bendera besar yang ada di Jawa Barat ya. Cuma memang oknum ini kurang ajar sih. Emang kayak gitu. Kurang Jadi, ajar. terbilang mereka ya masih darah muda lah ya. Mm-mm. Adrenalin mereka masih meluap-luap, Betul. masih close control, jadi mereka ada naungan. Jadi mereka seolah-olah bisa berbuat semau mereka. Semaunya. Mm-mm. Jadi ketika di pada masyarakat yang salah dibenarkan, yang benar malah disalahkan. Disalahkan. Jadi- Pernah nggak kejadian kayak gitu? Sering. Sering contohnya. Contohnya apa ya? Inforkom ya. Kalau info saya kurang paham. Oh, Kurang kalau tahu. pribadi? Kalau pribadi pernah. Oh Sering. iya. Jadi ketika itu solo riding ya, kalau itu solo riding apa sama partner riding saya perjalanan kemana gitu. Saya tidak arogan. Saya ngerasa saya di paling depan kan. Ketika touring barisan saya paling depan. Betul. Saya ngerasa saya nggak arogan. Dan ketika saat itu jadi saya ngeliat posisi teman-teman saya di belakang, mereka arogan apa enggak. Dan saya ngerasa mereka juga tidak arogan. Itu pendapat saya ya. Iya. Tapi tahu-taunya ada salah satu teman saya yang apa ya, yang dapat perlakuan yang tidak enak gitu, Dari pengguna jalan lain. pengguna jalan lain. Segala Jaya Domo kayak anjing, lu kalau mau nyetir yang bener atau segala macam. Ya saya nanya dong, emang kamu ngapain? Kagak tahu bang, gua ngikutin lu yang belakang. Betul. Tahu-taunya emang kenapa sih? Ya saya deketin kan, Pak bentar, ngisi dong. Mm-mm. Ngisi nggak enak kan kalau ngobrol sambil riding Iya, sambil jalan, nggak enak kan. Saya ngomong baik-baik, ya ternyata bapak itu langsung ngegas bosnya, kalian ini masih bocah juga kok nyetir amburadul kayak gini segala macam, mobil segala macam. Mm-mm. Iya pak, bentar dulu, saya pengen nanya, emang salah kami apa? Iya betul. Kami nendang motornya bapak tah, atau kami gimana ke Enggak. bapak, segala macam. Kalau emang kita melakukan hal kayak gitu, ya kami sangat besar hati bakal meminta maaf. Jangan ngomong kayak gitu dong pak, bersikap dewasa, bapak ini kan orang tua, kata saya. Iya. Ya saya berusaha menenangkan, tidak menyalahkan teman saya, tidak menyalahkan bapak-bapak itu yang marah-marah. Saya berusaha mengklarifikasi apa yang terjadi gitu. Betul. Ya bapak-bapak itu nyolot gitu, entah bapak itu kekeh dengan pendapat dia bahwasanya kamu naik motor ugal-ugalan, bawa-bawa nama komunitas. Kalian komunitas kok kelakuan kalian kayak gangster kan ya, amburadul segala macam. Ya oke gitu ya, maksudnya masalah saya kami apa gitu segala macam. Mungkin dia stuck gitu, nggak bisa ngomong apa-apa lagi, dia langsung cabut tanpa kejelasan. Jadi terbilang kita juga nggak ulang, bingung gitu, ini apa sih gitu, kita kenapa gitu kayak gini. Iya. Ya ada yang nyeletuk, udah waktunya ngopi sama ngerokok, ini mengeres kita. Iya, ya udah kita ngadem gitu. Iya benar. Ketika itu ya benar juga sih, ya udah kita ngeres dulu aja lah. Mungkin juga itu terbilang riding cukup lama juga, udah Karena beberapa memang jam. benar di jalan itu tidak bisa diprediksi semuanya. Antara apa namanya, emosi seseorang itu mau Betul. tua mau muda juga gimana. Kalau misalnya kita bawa emosi dari rumah ke jalan, ya udah apa aja juga pasti kita marahin. Salah. Kalau misalkan kita posisinya udah tenang, santai, tidak capek dan sebagainya, juga kita santai aja menyikapi sesuatu hal. Ya, Kalau ada yang ribut di jalan juga kita bisa nangain apa segala macam. Kalau misalnya kita pada dasarnya memang tidak suka sesuatu atau mungkin membawa emosi pada saat kita keluar rumah di jalan, ya itu kayak gitulah responnya. betul. Karena memang tidak dipungkiri semua orang itu menggunakan motor di Indonesia. Ya, Karena memang ada untuk keseharian dan ada untuk ya untuk pekerjaan dan hobi sebagainya. Kalau masalah emosi mah balik lagi ke pribadinya masing-masing gitu ya kan ya. betul. Saya juga apa ya? Ya agak bingung-bingung juga gitu ketika kita menamakan atau menjati dirikan kita sebagai komunitas atau klub, tapi kita dicap di masyarakat sebagai gangster gitu. Betul sekali. Ya ada aja pemikiran-pemikiran primitif kayak gitu gitu. Ya kita tidak bisa menyalahkan pemikiran mereka juga ya, karena emang nyatanya kita ada sangkut paut juga. Terbilang emang ketika kita kopdar, ketika kita bersosialisasi di masyarakat, emang kita atas nama komunitas. Betul. Tapi ketika kita di jalan di aspal, ketika kita riding narik gas,
ya kelakuan kita tanpa sadar kita kayak gangster. Betul. Itu jadi kita mindset kita nyabang gitu. Mindset kita di masyarakat nyabang. Oh, anak-anak motor ya katanya. Ngasih bantuan segala macam. Positif Positif. di jalan. Goblok gitu. Ini anak gangster lagi. Kan ada jadi kayak gitu. Iya. Jadi ya, kita tidak bisa menyalahkan juga. Iya betul. Sosialisasi sedetail apapun, sesering apapun, kalau emang kita masih berkelakuan kayak gitu ya tetap aja nggak akan merubah mindset masyarakat juga gitu. Jadi ya kita pasrah gitu, apa yang kita yakini gitu nggak benar, ya udah lakukan, tapi jangan batu. Kalau ada nasihat ya terima. Jangan ya ini kan gua nggak benar, gua ngerasa nggak salah kok segala macam, ya jangan kayak gitu. Egois. Betul. Oke, terakhir apa namanya, pesan-pesan untuk anak-anak yang muda-muda nih mau masuk komunitas motor dan sebagainya, atau masyarakat umum nih, pesannya. Tadi 2 dong pesannya. Iya dong. Kalau anak-anak muda yang baru ikut komunitas motor, karena mereka nih sebenarnya labil, karena masih kan ya udah gue punya motor nih, gue mau masuk komunitas motor nih, masih gaya-gayaan dulu. Pesannya apa nih? pesan untuk anak-anak muda yang mau gabung ke komunitas atau mau ngebentuk komunitas atau klub ya, berlandaskan mungkin ya hobi, Betul. tapi landasan kedua pertemanan dan persaudaraan. Ketika kalian membentuk sebuah organisasi, masalah bakal muncul. Entah masalah apapun, contohnya kayak percintaan, terus kecemburuan antar temen gitu. Kalau sama dia mau tapi sama saya mah enggak segala macam. Apa sih sama mulu? Sama mulu. Apa sih? Tahu nih. Suara minum haus mah. Jangan ngedem. Oke, lanjut. Ya mungkin jangan apa ya? Istilahnya jangan baper gitu. Iya betul. Jangan baper gitu ketika ya kalau lu pengen gabung komunitas, pengen gabung Jangan ke bikin klub, masalah dulu lah. mungkin jangan bikin salah dulu, tapi ya jangan baper gitu. Iya betul. Niat lu apa? Betul. Ke komunitas atau ke klub itu niatnya apa? Kalau emang niatnya lu emang pengen cuma apa sih namanya, nongkrong atau 7 gigi, ya lu nggak akan bertahan lama. Betul. Kalau lu emang niatnya pengen belajar berorganisasi, memperpanjang tali silaturahmi atau menambah pengalaman berkendara segala macam, ya lu harus bertahan, karena setiap langkah bakal ada halangan di depan. Betul. Itu doang sih kalau untuk pribadi ya, pesan pribadi. Dan kalau untuk masyarakat, apa tadi pesan ke masyarakat? Iya, pesannya untuk ya stigma negatif atau sebagainya. Ya kalau untuk pesan ke masyarakat terhadap Komunitas. kami ini Ya. yang hobi Motor. di motor atau sering berkendara di aspal jauh atau Rombongan. dekat, segala rombongan segala macam, tolonglah jangan selalu memandang rendah, memandang negatif, dan memandang salah, karena tidak semua yang kami lakukan juga benar. Betul. Dan semua yang kita lakukan juga tidak semuanya salah juga. Betul. Tergantung bagaimana. Salah dan benar. Iya. Salah dan benar cuma milik Allah Subhanahu wa Betul Ta'ala. sekali. Enggak, Allah nggak pernah salah. Iya betul. Oh iya betul. Benar cuma milik Allah. Sorry ya Allah, gitu ya Allah. Ampura ya Allah. Ya maksudnya mah jangan selalu berpikir primitif lah, dalam artian apa yang lu yakini salah itu bakal salah, tapi pada nyatanya nggak salah. Betul. Jadi harus benar-benar dipikirkan lebih mendalam lagi bahwasanya Betul. apa yang lu lihat nggak selamanya nyata. Betul. Untuk ini terakhir lagi nih ya, bisnisnya Kak. Lu punya Bisnis. Yoi lah, promosiin lah. Alhamdulillah. Saya juga bisa ngebuka bisnis saya ini juga berawal dari komunitas. Ngegabung dari komunitas, saya punya mendapat masukan dari beberapa teman di komunitas juga, entah senior, entah kawan yang seumuran, bahwasanya lu cuma ngajar. Statusnya saya kan guru. Iya. Walaupun penampilannya kayak gini, saya guru alhamdulillah. Guru apa? Guru olahraga, bukan guru cabul ya, awas. Guru olahraga berarti kalau yang itu ya, yang suka misalkan pelajaran olahraga, ya bola
Mana main bola? Enggak juga. Enggak gitu. Enggak gitu. Itu pengajaran primitif sebenarnya kalau kata saya. Tapi emang sih pernah saya pakai juga. Beberapa waktu saya pakai gitu kalau saya lagi males, saya pakai gitu. Iya. Untuk bisnis saya berfokus di bidang konveksian mungkin ya. Jadi saya Sablon ngebuka gitu. sablon, bordir, printing, banyak juga ya? printing. Saya terjun di dunia itu. Tapi itu pakai satu satu nama. Satu. Satu nama. Saya ngebuka distro di rumah. Kebetulan rumah saya desain sedemikian rupa untuk ke konsep distro gitu. Jadi saya bakal menerima pesanan, entah itu jersey, entah itu t-shirt, entah itu hoodie, jaket touring gitu. Segala macam PDH, segala macam saya angkut semua. Pesannya di mana? Pesannya di mana? Pesannya di Wolf Edict Sport Apparel, Instagramnya yaitu Instagramnya. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa sekali lagi untuk cek deskripsi kita karena di situ banyak sekali link-link yang gak berfaedah. Ya, betul. Dan satu lagi, saya juga ada satu bisnis lagi. Apa Saya melainkan selain saya berbisnis ya di confection, saya juga berbisnis di kuliner. Oh, apa tuh? Berhubung saya doyan makan, jadi Iya, ya, iya. kalau saya makan sendiri nggak enak kan. Betul, Udah betul. saya makan bareng-bareng, saya ngejual makanan juga. Makanan Saya apa? ngebuka kedai juga. Jadi Oh. di distro itu selain distro isinya di dapur ya saya ngebuka kedai. Kayak kafe gitu bukan sih? Modelnya? Iya, Oh, iya, kafe. gitu. Buat tongkrong. Kalau bahasa kerennya kan kafe. Kalau saya pengennya bahasa simpel aja kayak kedai. Kedai ya. Kedai. Kedai. Agak garing Apa ya. sih garing ya? Usaha ya, usaha. Nah, itu lucu ya, lucunya. Bisa. Usahanya lucu ya. Pokoknya teman-teman cek deskripsi kita bakal ada banyak link untuk yang setiap narasumber pasti ada di situ Instagram dan sebagainya. Oke, terima kasih Abang Iting. Ya oke, terima kasih Bang sama. Anwar. Udah diundang juga. Iya, salam itu nggak apa-apa, kita udah pakai hand sanitizer. Gue belum. Pokoknya tetap jangan lupa untuk Sulap guys, ada yang lemparin. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share di channel Babadan Kreatif. Bakal ada narasumber-narasumber yang lebih menarik. Buat kalian juga yang berminat ingin menceritakan tentang kisah horor, kisah apa lagi ya, cerita inspiratif dan sebagainya. Wah, boleh sensasi juga boleh tuh. Saya inspiratif boleh tuh. Iya, boleh. Karena saya terbilang manusia yang cukup tertindas di dunia. Pokoknya bisa kontak di Dapat lagi? DM Set. Oke, nya nggak Babadan Kreatif ya. Babadan Saya Kreatif. boleh titip pesan Boleh. untuk anak Inforkom. Yoi. Like dan subscribe ya. Wajib Ini ya. Wajib juga. Anggotanya ada berapa? Sekitar ada 600 manusia. Iya. Lumayan. Seriusan cuy. Kalau dikumpulin semua itu kan ada sekitar 12 atau 16 komunitas kan. Dan satu komunitas kan terbilang cukup banyak kan. Iya. Ya kalau dikumpulin satu ya ada sekitar 600. Wajib ya. Wajib. Wajib. Semua. Nanti kita absen. nanti kita duluin uploadnya. Oke. Itu untuk Inforkom ya. Iya, Itu Inforkom. Pesan untuk forum komunikasi single factor, single rider dan double factor, double rider se-Jawa Barat. Ini juga ada pesan buat kalian. Apa tuh? Ya itu kita di Ya subscribe lagi, jangan lupa. untuk Ki Dahir, untuk Abah Tarantula, untuk Salmon, untuk Mang Abe. Tah, Itu isinya kok agak serem semua. ya oke. Orang-orang single factor mau nggak ada yang waras soalnya. Dan SFC Cimahi, Arul, selamat menempuh hidup baru, bro. Wih, selamat. Menikah juga. Ini Abang Iting nih ternyata banyak relasinya ya. Alhamdulillah. Ya, nanti wajib subscribe ya. Babadan. Ya, kalau ada royalti sih nggak apa-apa. Aman ya. Diamankan dulu gitu ya. Soalnya kan butuh kuota mereka juga. Kan. Kuota tahu ada. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, like, komen, dan share channel Babadan Kreatif. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bentar dulu, sebelum pamit, kita bakal ada part 2. Cerita tentang horor di perjalanan solo riding ya. Kampret. Ciao. Udah merinding duluan, sih. Jadi merinding duluan. Jadi merinding duluan. Asbol, asal ngobrol asik-asik, asikin aja.